teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Kenzo. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Ini tahun 2023, baru di awal tahun, di bulan Januari lebih tepatnya. Dan di awal bulan 910 langsung ngegas dengan artikel terbarunya, yaitu 910 Kenzo. Dan selain 910 Kenzo juga sudah ada 910 Hana yang udah bisa di pre-order sih. Dan ini pertanda yang cukup bagus ya. Jadi kalau brand sepatu itu biasanya di luar sana, kalau mau launching produk itu memang di awal tahun. Tapi 910 ini di Januarinya, biasanya di Februari, Maret gitu ya. Jadi kita di 2023 tahu mana sepatu lari yang harus kita pilih atau yang menjadi opsi di tahun 2023. Itu adalah hal yang sangat bagus, sangat positif. Jadi poin untuk 910. Dan nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya sepatu ini terlebih dahulu. Jadi 910 Kenzo ini setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 330-an gram. Ini berat banget sepatu. Jadi agak kecewa sedikit ya, karena kalau kita punya sepatu lari baru pengennya sih ringan gitu ya. Dan kalau mungkin lebih ringan itu bagus, kalau setengah standar atau sama dengan sepatu-sepatu yang lain tuh masih ya boleh lah ya. Tapi kalau lebih berat ada alasannya sih nggak masalah. Tapi lebih beratnya jauh banget. Ini 330 termasuk sepatu lari terberat yang pernah saya timbang ya. Tapi setelah saya pakai, anehnya itu kayak ukuran standar ya, kayak 300 atau 290 akhir. Jadi nggak terlalu terasa seberat itu. Berat tapi tidak seberat 330-an gram untuk feel ride-nya. Jadi ya lumayan sih, itu terbantu sih dengan apa yang bisa kita dapatkan dari 910 Kenzo ini. Nanti aja kita bahas pelan-pelan. Kemudian lanjut kita ke bagian uppernya. Untuk uppernya dia pakai bahan mesh, tapi meshnya agak berbeda desainnya. Kalau teman-teman lihat ini tuh bolong-bolong banget ya. Jadi ini jendela semua. Jadi ini sirkulasi udaranya bakal bagus banget. Dia itu lembut sebenarnya, tapi nggak yang lembut banget kayak mesh biasanya, kan itu nyaman banget ya. Tapi kalau ini agak sedikit lebih kasar dibanding mesh biasanya, cuman bukan yang bikin kaki sakit. Apalagi kalau pakai kaos kaki ya nggak kerasa sama sekali ya. Jadi dia lebih mementingkan breathable-nya atau sirkulasi udaranya biar lebih tahan lama kaki kita berada di dalam sepatu ini. Lebih terjaga suhunya. Meskipun transparan, translucent atau banyak banget bolongnya, bukan berarti dia ringkih karena dia material yang dipakai itu juga kuat. Jadi kalau prediksi saya sih bakal bertahan, tapi ya harus kita coba dulu ya. Kalau pengalaman saya di bahan-bahan yang seperti ini sih nggak ada masalah, dan sampai beratus kilo pun masih aman banget di bagian upper yang seperti ini. Selain itu, keuntungan untuk upper yang seperti ini adalah ringan, jelas karena akan mengurangi berat daripada sepatu itu sendiri. Kalau materialnya ketutup semua sama bolong-bolong jelas beda dong. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sih ini standar aja. Untuk tali sepatunya ini kecil tipis gitu. Kalau saya pribadi nggak terlalu menjadi favorit saya karena lebih licin dan mudah copot dibandingkan desain yang lain sih menurut saya. Ya kalau saya sih nggak terlalu suka sama bahan tali sepatunya, cuman untuk pemakaian pertama aman, nggak ada masalah. Kemudian di bagian hole-nya juga aman, untuk perfitnya di bagian sini lumayan, cuman sayang banget tidak ada runner's knot-nya. Padahal itu udah penting, udah harus ada lah ya. Kalau sepatu lari masa nggak ada runner's knot-nya? Biasanya yang nggak ada itu kalau slip on atau
bahan knit gitu ya, itu masih mending kalau misalnya tidak ada tidak ada runners knot-nya. Ini kalau ini kenapa sih 910 nggak dikasih aja untuk runners knot-nya gitu ya? Padahal itu fitur yang sangat penting karena di sepatu ini untuk di bagian kolarnya itu fitnya agak aneh. Jadi kolarnya teman-teman bisa lihat sendiri. Sebenarnya kalau sekilas dilihat sih nggak ada yang aneh ya. Ini tuh ada paddingnya tipis-tipis di sini. Kalau jumlah paddingnya sih saya suka. Karena kalau berlebihan saya juga apa ya, biasanya gampang slip gitu, gampang heel slip, gampang keangkat. Tapi ini memberikan kenyamanan yang cukup tidak berlebihan, tapi tetap diberi padding biar kita merasa nyaman. Cuman fittingnya itu kayak apa ya, di bagian sini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini tuh kayak nggak ngelingker di bagian kolar kaki kita dengan maksimal, dengan sempurna gitu. Itu butuh banget yang namanya runners knot. Ini nggak ada runners knotnya, jadi tali sepatunya nggak bisa diakalin biar kolarnya itu makin rapat gitu ya, makin nempel di bagian kolar kaki kita. Jadi sayang banget ini tidak ada runners knotnya. Kemudian untuk heel counternya ini mantep banget. Jadi di bagian belakang sini, di bagian heelnya itu kehalang atau ditahan sama yang namanya heel counter di bagian belakang sini. Ini kalau teman-teman perhatikan nih, heel counternya tebel banget, struktur yang dikasih, dan memang cukup lumayan kerjanya sebenarnya. Cuman dia tidak bisa menahan sepenuhnya kaki saya di belakang sini. Jadi agak keangkat sedikit karena di bagian kolarnya yang juga tidak mendukung untuk mendorong kaki saya bisa mentok ke belakang sini gitu ya. Mentok ke belakang sini itu nggak bisa maksimal karena memang tidak didorong dari atas. Ya sekali lagi balik, penyakitnya karena tidak ada runners knot-nya. Harusnya sudah ada lubang tambahan di sini yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan upper fit dari sepatu ini. Dan saya bingungnya karena uppernya yang depan ini adalah untuk breathable, ringan, pengennya untuk kenceng gitu ya. Tapi yang belakang kenapa tebel banget? Ini jadi apa ya? Jadi berat lah sepatunya. Meskipun dia menambah struktur yang bagus, tapi memang condong seperti stability ya, jadinya supportnya tinggi. Jadi agak berlawanan nih, yang depan pengennya ringan, yang belakang malah berat. Lanjut ke insole-nya saya copot aja, dia pakainya Hexacus. Saya nggak ngerti kenapa 910 tetap mempertahankan Hexacus-nya, karena sudah ada yang lain ya, jadi sudah ada opsi insole yang lain selain Hexacus ini. Hexacus itu karena dia bentuknya heksagon, bolong-bolong di bawah, dia itu empuk, nyaman, cuman tidak durable. Tidak durable-nya bukan karena ini ya, bukan karena jadi rusak dan lain sebagainya, karena umur bukan, tapi karena kalau makin lama bolong-bolongnya atau heksagonnya ini makin kerasa. Jadi pada saat kita menapak di sepatu ini tuh kayak telapak kaki kita kerasa banget nih bolong-bolongnya. Jadi malah kadang kepikiran, ini apa sih kok rasa bolong-bolong gitu ya. Jadi ada rasa tidak nyaman di sana kalau misalnya Hexacusnya sudah sedikit berumur gitu ya. Nggak perlu lama-lama, kadang cuma 50 kilo aja udah mulai terganggu saya dengan bolong-bolong atau heksagon yang ada di insole-nya itu sendiri. Saya nggak tahu kenapa mempertahankan. Kalau kenyamanan sih nyaman, tapi nggak lama kenyamanan itu kita rasakan gitu ya. Jadi alangkah baiknya sih untuk 910 mungkin merubah seperti insole yang ada di HZ Metaspeed. Saya rasa itu lebih bagus. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole dan outsole di sepatu ini itu dia menyebutnya quantum sole. Jadi quantum sole itu gabungan antara midsole-nya dan juga outsole-nya. Tapi kita cerita dikit tentang midsole-nya yang namanya Rapid Foam. Sebenarnya 910 hampir semua sepatunya namanya Rapid Foam, cuman karakternya beda banget. Dan ini adalah sole atau foam terbaik dari 910 yang pernah saya rasakan. Karena dia punya karakter sendiri gitu ya. Dia empuk banget. Dia kalau saya ukur manual, Rapid Foam-nya itu di angka di bawah 25 di menggunakan durometer. Jadi termasuk lembut banget. Cuman kenapa namanya tetap Rapid Foam? Harusnya mungkin diganti jadi Rapid Foam Plus dan lain sebagainya. Karena karakternya aja udah beda. Kalau bahannya tetap sama, tapi karakternya udah beda, lebih baik dibedakan aja namanya biar kita lebih paham bahwa ini tuh karakter foamnya beda. Dan ini tuh enak banget foamnya. Kalau teman-teman penyuka empuk, ini mungkin menjadi opsi yang luar biasa.
karena memang nyaman banget midsole-nya, dan menurut saya sih karakternya itu kayak apa ya, responsifnya tetap dapet karena nggak lembut yang kempes gitu ya. Jadi karakternya tuh ya lembut tapi bisa mantul gitu di bagian midsole-nya. Dan kalau menurut saya ya dipakai long run lumayan nyaman lah ya untuk midsole-nya ini. Meskipun saya belum pakai untuk long run, jadi kita harus cobain dulu sepatu ini. Di dalam midsole-nya ini di bagian depan, kalau di video promosinya ada yang namanya Energy RX. Energy RX itu kalau saya lihat kayak plat gitu ya. Kayak plat yang mana diharapkan bisa memberikan rebound yang baik, respon yang baik, dan juga membantu kita untuk berlari gitu ya. Tapi karena di dalam saya nggak bisa ngecek, tapi kalau ditekuk-tekuk gini, kayak nggak ada rasanya sama sekali ya. Saya jadi bingung, ini beneran ada apa enggak sih? Saya jadi meragukan karena nggak ada rasa plat sama sekali di dalam sepatu ini. Kemudian kalau saya pakai lari juga kayak nggak ada rasa sama sekali ya. Mungkin niatnya 910 itu platnya ditaruh di situ berfungsi seperti energy return di carbon plate mungkin ya. Tapi kalau dia tidak mengklaim carbon plate, jadi saya kurang tahu sebenarnya apa yang ditaruh di dalam sini, apakah bener ada atau enggak oleh 910. Mungkin suatu saat akan kita bedah aja ya, biar kita nggak penasaran gitu di dalamnya ada apa. Semoga aja tidak gimmick. Jadi fitur-fitur gimmick, aduh janganlah kita pakai fitur gimmick ya. Jadi memang semoga ada di dalamnya. Jadi kita bisa rasakan. Tapi kalau saya sekarang di first impression nggak kerasa sama sekali manfaat dari Energy RX yang ada di dalam sini. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk outsole-nya ini bagi teman-teman yang suka satu sepatu untuk waktu yang lama atau yang durable atau yang awet banget, saya rasa ini jawabannya. Karena ini tuh tebel banget di bagian rubbernya. Rubbernya yang berwarna hitam ini ya, hampir full cover loh. Jarang banget sepatu lari sekarang yang full cover seperti 910 Kenzo ini. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka. Mungkin kalau teman-teman yang suka awet, sepatu ini bakal jadi jawaban banget. Tapi kalau saya sendiri nggak terlalu srek sama outsole dari 910 Kenzo ini. Jadi 910 Kenzo ini full cover, itu saya udah mulai nggak suka. Karena kalau full cover jelas berat. Untuk apa sih sepatu itu diberi rubber yang berlebihan menurut saya ya. Jadi ini tuh menurut saya terlalu banyak, karena mungkin kalau separuhnya ini aja udah awet gitu ya. Sudah lama, sudah panjang umurnya. Apalagi dengan rubber setebel ini. Itu jadi berat banget. Ini udah full cover, tebel banget. Jadi bakal apa ya. Ya itu yang menjadikan sepatu ini kerasa beratnya di 330 gram. Cuman selain itu, midsole-nya yang empuk ini akhirnya feel-nya nggak seempuk apa ya, nggak seempuk semestinya. Kalau angka durometer ada di angka di bawah 25, itu harusnya empuk banget. Tapi saya nggak merasakan seempuk itu, hanya empuk aja lah. Empuknya kerasa tapi tidak seempuk itu. Karena terhalang atau terabsorb dengan rubber di bawahnya atau outsole di bawahnya. Jadi pada saat kita landing, strike ke tanah, itu pertama kali aspal itu menyentuh di bagian rubbernya. Dan juga untuk midsole, rapid foam-nya itu juga menjadi sandwich ya antara kaki kita dan juga rubber dan juga aspal. Jadi di tengah-tengah. Jadi dia tidak bisa bekerja dengan maksimal karena sudah diredam duluan dengan outsole yang di bawahnya. Cuman ini masih first run. Saya nggak tahu kalau nanti dipakai beberapa kilometer apakah break in dan memunculkan potensi sebenarnya. Kita harus cobain dulu. Cuman kalau first run saya, kayak sayang banget potensinya di rapid foam-nya yang di tengah ini luar biasa. Tapi kehalang sama, kayak ditahan sama rubber atau outsole yang ada di bawah sini. Sepatu ini segmennya apa? Kalau menurut saya ini agak bingung ya. Karena kalau lihat uppernya ini kayak sepatu racing shoes. Kemudian kalau lihat heel counternya ini kayak stability shoes. Kemudian kalau karakter rapid foam-nya ini kayak max cushion shoes karena empuk banget. Untuk di bagian bawah ini karena tebel banget kayak stability shoes karena memberikan kestabilan gitu ya. Jadi ini
menurut saya sepatu bingung nih. Ini nyaman sepatunya, tapi sepatu bingung mau dipakai segmen apa gitu ya. Kalau saya sih akhirnya menyimpulkan sepatu ini Max Cushion Shoes. Karena Max Cushion Shoes itu sepatunya nyaman, empuk, tapi tidak memperhatikan beratnya. Berat juga nggak masalah. Tapi bagusnya dia Max Cushion Shoes tapi tetap stabil. Nah, Max Cushion Shoes tetap stabil itu suatu hal yang bagus. Jadi dia empuk, Max Cushion, tapi tetap dijaga stabilnya dengan heel counternya dan juga rubbernya. Dia Max Cushion Shoes yang stabil. Jadi cocok buat teman-teman yang mungkin overweight atau teman-teman yang supination bekas cedera atau cari yang low impact, yang aman. Ya, sepatu ini mungkin salah satu jawaban terbaik saat ini sih untuk di awal tahun ya. Cuman kalau untuk kenceng saya sama sekali tidak merekomendasi karena kalau kenceng ya kita butuh ringan dong. Ini jangankan ringan. Untuk berat standar aja enggak gitu ya. Ini berat banget. Jadi ya harus kita masukkan faktor gitu ya untuk berat sepatu ini. Di awal tahun ini sepatu memberikan sesuatu yang baru dan cukup fresh karena 910 memberikan Kenzo ini sentuhan atau karakter yang berbeda daripada sepatu-sepatu 910 yang sebelumnya. Cuman agak bingung aja sebenarnya sepatu ini mau dibawa kemana, mau dibawa racing, mau dibawa stability ataupun Max Cushion Shoes gitu ya. Jadi mungkin di sana aja sih agak bingungnya. Tapi kalau mungkin teman-teman merasa cocok dengan sepatu ini, link pembeliannya saya kasih di bawah. Balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.